menjadikan kenangan, menjadi panduan. Harapannya dengan kita belajar sirah nabawiyah, ya kan, kita bisa membangkitkan kebesaran-kebesaran Islam, kenangan-kenangan Islam, yang mana Islam berjaya di muka bumi ini, yang mampu mensejahterakan masyarakat, ya kan, mampu mensejahterakan umat yang ada di bumi ini. Jadi Islam sangat toleransi sekali, berdampingan dengan kaum non muslim, ya kan. Contohnya aja berada di Madinah, ya kan. Di Madinah itu jangan dikira semuanya kaum muslimin semua, enggak, ya kan. Di sana ada juga orang Yahudi, orang Nasrani, tetapi karena kebesaran Islam, karena Islam bisa menjadi solusi, ya kan. Akhirnya umat Islam bisa eksis, bahkan bisa sampai bumi Nusantara. Dengan apa? Yaitu dengan dakwah bil hikmah. Ya, kita bukan menjajah, jadi Islam sekali-kali tidak menjajah, tapi futuhat, penaklukan, ya. Ketika itu Islam di sana, ketika sampai di suatu daerah atau suatu bilad, suatu negara, ya kan, dia pertama dia mendatangi kepala sukunya, ya kan, dia menawarkan aslim taslam, masuklah, kamu akan selamat, ya. Nah, kalau tidak ya bayar jizyah, kalau nggak tidak ayo perang. Loh, apa harus perang? Jadi jangan dipikirkan kayak seperti sekarang, ya. Jadi sangat tidak dinafikan sekali zaman dulu itu, ketika ingin berkuasa, ya kan, ketika ingin menaklukkan suatu negara atau paham tertentu, yaitu diantara yang paling efektif adalah peperangan. Jadi kita jangan lupa bahwasannya Barat pun juga seperti itu. Jadi bisa menaklukkan, bisa memperbudak kita berabad-abad lamanya, ya kan. Agama-agama masuk ke sini diantaranya dengan peperangan. Jadi Islam juga seperti itu, tapi Islam berbeda. Jadi Islam di sini adalah menaklukkan, ya kan. Bahkan dulu ketika kaum muslimin menaklukkan suatu negara, ya kan, kalau nggak salah disamarkan gitu, seperti itu, dia lupa tidak memberikan negosiasi aslim taslam, tapi langsung diserang seperti itu. Akhirnya sama kekhilafahan, ketika itu mungkin kalau tidak salah Umar bin Khattab ditarik pasukannya semuanya, ya kan, tetapi masyarakat turun di jalan-jalan, ya kan. Jangan balik, karena apa? Ketika membuka negara itu dia berdakwah bukannya merusak, tetapi memperbarui, membebaskan dari perbudakan manusia menuju kepada pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, jadi pentingnya belajar sirah, yaitu kita belajar untuk menghadirkan kebesaran Islam. Dengan apa? Ya dengan kita belajar sirah nabawiyah, ada kecintaan dengan agama Islam. Jadi jangan sampai kita disilaukan dengan peradaban Barat yang sekarang ini. Jadi Barat itu memang orangnya sungguh-sungguh pertama. Jadi mereka sungguh-sungguh menelaah manuskrip Muslim. Jadi terus karena kita nggak ada kecintaan, akhirnya ditulislah versi Barat, ya kan. Padahal sumbernya dari Muslim. Karena apa? Dulu sedikit cerita. Dari dulu itu Baghdad itu kan pusat kekhilafahan, ya, waktu itu pusat ilmu, ya. Tapi setelah serbuan tentara Mongol, Masya Allah, itu Mongol itu luar biasa. Itu perpustakaannya dibakar, kitab-kitabnya dibuang di sungai. Bahkan sungai itu yang warnanya putih jadi hitam, ya. Tapi sebelum dibakar tuh mereka sudah salin semuanya. Bahkan manuskrip itu banyak yang dicuri, ya kan, banyak dicuri orang-orang Barat itu. Akhirnya karena Muslim tidak punya keinginan untuk belajar menelaah, akhirnya diambil Barat. Kita nggak tahu ternyata itu memang jasa-jasanya kaum Muslimin. Jadi penemuan-penemuan legendaris dunia ini tidak bisa terlepas dari ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin yang kita kenal sekarang ini. Ikhwani fillah, arsadani wa arsadakumullah. Jadi dari Kompas Nusantara punya cita-cita bahwasannya marilah kita belajar sejarah, kita lebih cinta lagi dengan nabi kita,
dengan kita cinta kepada Nabi kita, semoga kita bisa dituntun dan menjadi umatnya kelak. Karena apa? Saya ingat perkataannya Ustadz Budi Azhari, ya kan, orang bisa saja memberi, ya memberi apa, bisa saja memberi kita apa lain sebagainya, ya kan, tapi belum tentu dia cinta, ya. Dia bisa memberi kita apa, tapi belum dia mencintai. Tapi kalau sudah cinta, otomatis kita akan memberi. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW? Kalau sudah kita cinta, maka otomatis kita akan memberi. Memberinya apa? Marilah kita sumbangsihkan ilmu kita, sumbangsihkan tenaga kita. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam ini, untuk merawat generasi ini agar lahirlah para generasi rohani. Ya,